Seingat saya itu di depan tujuh nggih depan di deretane Podo Tresno. Podo Tresno, tapi dulu belum ada Podo Tresno. Iya benar. Dulu Broto itu sebelahan dengan sing sego pecel sapa aku kok lah. Tahu dok. Ora memang tahu pecel kok didelai ketan titik ngono. Sego pecel itu Kok zaman sampai sangkan aku ngomong gitu. Kabur baik kami tua. Apa Mate. latte. Iya, sego pecel latte. Bu Broto lah. Bu Broto itu di sebelah. Itu dulu kan menyewa. Seingat saya gitu, tapi saya nggak paham kalau itu menyewa. Ternyata itu milik malah tanahnya milik keluarga besar Mas Siro. Makanya namanya Podo Tresno yang tengah nggih Pak, yang sing kidul. Itu lho kontan. Mboten maksudnya sing edan Edan radesan. Oh, iya. Radesan kidul insyaallah ya ada lah dulu. Walah, iku nek jenenge nek zaman dulu nek wis makan ring mriku kan jalan wong senduk kan ngoten. Rumah makan Di wong wis lah. Terus sak mangkune Broto digoni PS-an kuwi sapa? Nak awakmu cilik mungkin Pak. Rakin ya. Mantan Broto krasa brewok. Ji. Ono desa ning Orang yang meninggal, anak yang meninggal. Ji. Niku sing romo gede, dua niku. Ji, bojone rono. ya kuwi mung mantune Pak Broto. Yo. Samsuri. Samsuri ra sing di omah iki. Lek dodol sego ning kono. Ya. Niku anu to. Kan Bu Broto, asalnya Bu Broto. Terus sing kene Samsuri. Iki berarti bukonan sawan. Kan sing gune Mas Guri Siro ki sing Gitu dok. sing omah kuwi kok. Apa digone losmen kaya gambaran kok ngono iki. Sing aku kok. Samsuri, ya di kantor Samsuri. Di kantor Samsuri mati protes. Mau ngenek PS toh, nah sama ben sebagian ujung iya diguni PS, itu sewanan PS teman. PS itu berapa tahun berapa? Kayak wis tahun 2008. Itu dulu kan Ya supaya mendekati tahun 2000. Masalah nak Tahu PSI. itu kan tinggi tutup nak pernah ada tinggi tutup nomor zaman SPSB dan Polka. Nah itu Samsuri yang jual. Tahun 2000. Nah itu SPSB Polka sih disahkan itu kan dulu. Itu ada di situ. Nah, itu Putrane sapa to Pak Samsuri jen. Samsuri kan nami bapak enak. Karena sistem Iya. kira-kira kan itu Samsuri. Tapi makanan belum. Nah, Bu Broto sudah tidak akhirnya pindah sing gini-gini niku. Wah, zaman Bu Broto was nah, darani Madang kuwi. Iya, baru niku wae. termasuk Wong tonggolan biyen mangan rumah makan ki wong elit kok. Nek saiki kuwarel. Nah, Terus saya wong iki iki mendak gak gelem mangan rumah makan. enak. Tambah sak iki ya anu cara mau suku pecel tambah sini awak pecel ya. Yo. Nek kamu kan juga apa minyak minyak Ya, masa? kukusannya orang apa tuh gak apa-apa ya. Wah, lha Lupa tenan aku dhewe minyak. kukus minyak ora aku ya ora nanti sarapan sarapan orang minyak yo nah iki ngoten iki. Kalau pedeng ngoten iki kok. mangan pindho bini cah kelas karo sore esuk ya minyak telo wis pokoke dan koyo Amit saya Bu. Regane telu tapi luar kabeh. Tahun Jenegoro, tahun Papua, di Jenegoro. Oh, sampai Sampai kelahiran kula lahir tahun 80. 80, mungkin SMP nih, SMP Padang. Nah, itu SMP di Padang cuma 1 tahun. nulis Satu niku terus
bukan nulis apa jenenge Model timbang seni menulis kan berarti. Barengane anakku ning non loro. Aku non loro 89 sing ono Papua. Pacar. Iya. SMP pacar. ini kan nantinya di waktunya juga. Oh, Iya. aku kabeh nek cek anu padangan dua kan. Langsung Sama kepalane Bu cuman berarti ya akhirnya Dulu masih saya legalitas masih ya. ada Pak Rohman. Pak Rohman iya Pak. Sing ngontel. Ah. Belum. Berarti wis beda posisi Iku wis sama susah. sama Pak Rohmat. Jadi malah enak tapi tiga ASN bergerak ya gak iso. Masuk sama sing bergerak. Buana. Buana. Ya awal. Rohmat. Awal. Buana saya lulus berarti di 50 anak kalau nggak salah. Iya. Nah, kan Kan tidak. malah kayak kode. Betul. Ora iki. Aku sarap aku ya ngene-ngene iki nek esuk. Telo. Telo Paling sama nyaman. bojok anu. Bener sih obat asam lambung. Bukit mang ngeling-ngeling Pak Sopo ya almarhum Pak Sopo ya. Teng pundi? Sapa? Iki mungkin kancane Wawan padangan dua. Nggih. Anak padangan 4 semuanya. Oh padahal Pak tapi ngaji nggih. Nggih. Ngetan. Nggih. Padangan 4 kabeh. Jegene kajilis apa niku Bu? Bukan. Anu. Tengkok. Nggih. Oh, Juragan klopo. Nggih, apa? Kelopone tekane kok ndi? Bahasa apa Bu? Jumila. Bagi putunya Jumila. Jumila. Nah iya Bu antara daun iki gak ada sing terkenal sing ndi kan. Antara Jumila karo tulis yo karo aku. Wah ya kadine. Nggih. Anak pasaran Saking kapalnya gitu. wilayah Purwosari mungkin Jumila yo terkenal. Dunia kelompok. Nah kelompok niku rin kan bisa sampai saat ini kan belum gak ada settingan. Aku iki ditatane sing anu. Bukan Ide tahan. yang Sudah. pertama sapa anu ngono duwe tapi itu goleki. Kapan-kapan. Gitu. Karena memang niki programnya kan bukan hanya 1 bulan toh, tapi 2 bulan, 3 bulan berkelanjutan setelah penggalian. Nanti kalau dia ngajak rencang-rencang, nyuwun bantuan rencang-rencang untuk membuat program kangge memajukan apa sing saniki enten. Sing kesenian sing ini kan wayang krucil, wayang tengul itu Pak Santoso profilnya. Pak Santoso. Pinggiran. Nggih, kate tujuh niku tadi. Yen notok anggang telu notok. Oh iya ada 8. Notok Ini gang yang telu. dijadikan tuh an. Iya. Penghargaan ini. Wih, akhirnya namanya yo seni pahat yo orang yang Namanya Putrane sing anu. Berarti kan sing anu gawe wayang. Mas Aris niku ahli. iya. Natal itu kan berarti turun menurun toh, Mbak? Iya. Berarti nek turun menurun mestinya zaman dahulu mesti digunakan kangge seremoni nopo, kangge acara nopo, mesti kan nggih Nah, dibutuhkan. Pak Santoso kuwi mahat wayang. Nggih. Wis gak usah nganggo contoh. Wayang krucil, wayang tengul, wayang anu Nek mahat wayang wis tanpa contoh. Nek Pak Santoso. Nek sing Aris kok iso. Pakane iki duwe. Iya. Nah, Pak Santoso awur-awuran juga dulu mau. Kalau Mas Aris Aris kata, anu rene butuh rene. Aris kaya yo anake Pak Santoso. Anak-anak. Enggak Aris orang Aris Aris Dada. Ayo, Keluarnya Aris Dela. Aris Jalan coba. Ini kan Aris Bayan. iya harus. Boleh Karang Taruna nanti mengusulkan Jong apa malah. Sudah Karang Taruna. Termasuk kan enten nopo gedung Juwita. Tapi itu berarti kan akhirnya Bali nyambung. desa nanti Nyambung. dulu awalnya dulu kita Enek wayang tengul, enek gedung Juwita. pementasan. Bu film bareng ya. Terus wayang wayang Urungane wong gedung bioskop. ketoprak bioskop. Kita biar. Berarti cek layar tancap ku lho. Iya. Yen Juga ya anu. Tolodruk barang. Nganggo anu ora layar tancap ora ana gedung kok. Kepian kan ya.
Nah, Bis kan gede. biasa layar tancap kan nangguling lapangan. Lapangan. Misbar nak zaman biyen kan. Gerimis bubar. Biasanya saiki bioskop. Kuwi tulisane Gambar putrane hidup. Pak Marwan, Cek Abidin, Cek Abidin. Jadi dia nulis kenangan kecil di Bojonegoro. Tulisan berdasar ingatan yang menarik. Cak. Cakbit. Cak. Nah, dulu kan dia kenalnya dia cakbit gitu. Jadi nek Padangan ini bisa dikatakan kotanya. Kota tua. Ya memang sebuah kota kan, jangannya kan kota. Hanya Ibu saja kota, sudah beralih menjadi kecamatan. sebuah desa karena ganti Kota pemerintahan. Padangan Seperti Bojonegoro Barat gitu. kan Bojonegoro ya ini saya hari jadi. Dia menentukan bahwa hari jadi Bojonegoro itu dari Padangan, Jepang Padangan, tanggal 20 Oktober itu 670. Itu kan dari Padangan, tapi sampai sekarang panitia itu tidak mencari di mana lokasinya. Itu yang kesalahannya. Berarti buat panutan gitu, Iya. panutan tetangga. Katanya dari Jipang Panolan nih Bu. Iya, Jepang, bukan Jepang Padangan. Itu Jipang Jadi Padangan. dari Jepang Panolan kepindah ke Jepang Padangan. Jadi Jepang itu pindah-pindah nih. Itu utara. Ayo Jipang. Bukan. Jipang itu apa? Kota. Nama kota. Nama kota. Nama kota. Pikir kayak niku Ketutan. Ketutan terus. Enggak. Jipang itu Panolan. negara. Jadi dulu Jepang itu dulu sampai perbatasan Kediri wilayahnya. Ini termasuk negara besar. Berarti ini Jepang ini bisa dikatakan kerajaan juga, Pak. Iya kerajaan. Iya pada waktu itu kan raja. Oke. Ada yang Penangsang itu kan raja. Ada yang Penangsang ke Pangeran Benowo. Terus dipindah zaman Mangkurat kedua. Mangkurat kedua perjanjian dengan POC bahwa wilayah pantai utara dari Pasuruan sampai Subang itu diserahkan ke POC, sementara yang Jawa bagian selatan di bawah Mataram. Itu tepat pada tanggal 20 Oktober di Jipang Panulan dipindah ke Jipang Padangan dengan mengangkat Mas Tumapel sebagai adipati. Yang dijadikan hari jadi Bojonegoro dari Padangan. Mas Tumapel sebagai bupati pertama. Mas Tumapel bupati pertama di Bojonegoro. Ya, Yang pada waktu itu masih di Padangan. pusat pemerintahnya di Padangan. Jejak bangunannya itu Berarti di sebelah Iya, mana? lah itu yang sampai sekarang dari panitia hari jadi itu kan tidak menelisik di mana letak bekas. Bekas situs bangunan pemerintah. Tinggi negara sih waktu itu. Aku anu sampai nanti, aku bener. Biasanya belum merah masalah kamu. Oh iya, masalah sudah di rumah pribadi. Yang betul itu belum mergo kawasan kan kayak alun-alun tuh. Jadi ini alun-alun kan tetap juga tengahnya jajan. Tapi menurutnya ada begini. Jadi seperti desa Bandar. Bandar itu kan pelabuhan. Iya, Oh, dulu Pelabuhan Bandar itu. Jadi pusat perdagangan. Pusat perdagangannya di Padangan. Oke, pasar itu berapa? Iya, pasar Ini ini. pelabuhan Ini ini pasar ini sebenarnya Pasar pasar itu. kuno. lori omahe Cina. Oke. banyak mbak ya sini cagar budaya kalau mau Iya banyak mencari. sih. Nah, seperti omah yang di Cong ini malu Padangan apa Penjani? Yang di anu lah ya. Lore pasar. Lore. Menurasi nih bu, Heeh, Padangan. Oh malu Padangan. Itu termasuk cagar budaya. Jadi itu nanti kalau Padangan menyebut pernah dijadikan klinik. Rumah sakit. Oh ya? iya. Oh. Itu Jangan jangan Wijaya Santosa. Iya iya iya, itu dulu toko terang. ah itu kotoran. Sadurunge rumah sakit. Saat dari rumah sakit dulu toko terang. Rumah sakit kuwi weke paku, ya ora wekku. Paku tugas kono.
Ya ini Urung ana dokter ana apa? Itu nanti juga. Soalnya ya mbak aku pernah ya cerita cilik tutulan iki ngomong aku orang dulu kan permen karet Terkenal itu. sing warna-warni kok lorong kok atus lorong ngoten oh kok iya adit nak pertokoan kok peteng kan itu oh dulu rumah sakit Rumah sakit tahun 6 sekitar Niku mboten sing ditunggat jembatan. Orang Tanah sing kulon. sebenarnya lho sing digoni Yasin Yo Mas sing rumah sakit Kan sing tingkat tinggi ya. sing tingkat sing dibongkar dan saiki dadi taman. kok betul Kon kan yo ono bangunan. Yang sing pas itu. Matang pun aku ya kan Bambang tahun piro sekitar 6 sampai 70-an. Betul betul. Ya terusnya kan bandar itu juga sebagai sarana untuk mengirim pohon-pohon jati ngoten ya. Iya, ya, Pelabuhan. pelabuhan. Taman Jepang. Dari dari Padangan terus berdirinya Kabupaten Bojonegoro akhirnya pindah di dekat terminal lama itu Rajasi. Iya. Terus akhirnya pindah mulai di Pemkap itu Di pindah di Ngumpat Daun. oh sempat di Ngumpak Dalem dulu. Jadi kalau semisal ditanya tentang kebudayaan yang ada di desa Padangan, berarti sebenarnya kebudayaannya berupa sejarah kan, Sejarah. sejarah berdirinya sebuah wilayah, makanya kan termasuk Ya, termasuk kota tua ini. berdirinya Kabupaten Bojonegoro kan, ya. Dibanding dengan lainnya ya Padangan ini kota tua. Daripada kota Bojonegoro. Malah kebanyakan termasuk kayak hiburan atau wayang tengul malah ada di sini, ledri juga dari sini. Tapi Memang wayang tengul itu dari Padangan. aslinya malah dari Padangan, Pak. Pak atau Pak Maman di Menjarjo itu Pak Santoso ini penerusnya. Generasi kedua. Tapi kebanyakan kan nggak tahu, Pak. Dari Padangan tuh nggak tahu. Tahunya ya Bojonegoro, ledri Bojonegoro, nggak tahu kalau itu ternyata dari Padangan. Enggak saya tutup. Perapatan loh. Yo kemudian jondalang. Ini termasuk masjid nggak malu Padangan. iya Nah, itu kan juga bangunan kuno. Sing tersisa mung karek sokone ambek Gapurone, kalau Sing ada harus dibayar. ada prasasti di dalam tulisan di bahasa Jawa 31. 3 kan 1931 ini Gapura. Gapura. tulisan semacam Terus tulisan sama Arab sing nih. biyen Dan kaya tulisan- ameh mlebu ruang masjid saka ngarep kan ono tulisan Tulisan terus sing saka huruf Jawa. saka Jati papan Jati. Oh iya 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 iya. Ya ono. Gue saiki dipasang Mungkin ya mungkin di tengah Masih. pas di tengah tapi pasti Ya, pintu masuk tengah. Oke. Nah, saya apa? Tulisan Gendong. Jawa ini masjid Yayasan Dalem Gusti Kanjeng Raden Tumenggung Rasa Kusumo Bupati Bojonegoro kaping gangsal 1891 Mas. Jadi itu dia yang oleh bupati. Niku mpun keturunan kelima lah. Iya, bupati kelima. Bupati kelima. Bupati kelima. Sementara Sementara yang penggagas masjid itu sendiri seangkatan dengan Minangkabau. Kiai Mursada itu dari Yai Mursade. ya, Berarti iso diarani kuwi pendiri masjid. pendiri masjid Kiai Mursada itu pengikutnya Pangeran Diponegoro.
sama kurang namanya tulisannya Mas. Durung nek. Catet toh. Tulisan nggone masjid catet. Oke. Engko Di sini Itu penambahan, artinya kan mungkin yang di sini belum ada, mungkin kita tambahkan. Yo, Ya, nanti saya rubrik keponakan. saya bantu Iya. nanti untuk Nggih. kecelasan kecelasan termasuk masjid sekarang itu tak gawe nang. Buri iki ono makam kuno, ono bersejarah ya. Cuma Mbah. sekarang Mbah Meto. Mbah Meto. Orang ketindihan anu kuwi, bangunan. Niku mepet kare langgar. Tak pikir nek dirusak. Betul. Masih wonten selane. Nek sing bangunan niku lak sing kene batu niku pas kidule tasik wonten lha niku kene Mbah Meto. Ya wis tak kira keterak. Kepercayaannya orang kan dari Mbak Meto ini yang jalan ngomong sementara bangun itu jalannya Mbak Meto kok di Tutup kan. ada yang saya ngono. Mulane ya tewas. Nah, dan akhirnya Nulis sewu. akhirnya ya. Almarhum. Dua-duanya. Terpenggalai. Lah keterak, ketutupan apa keterak? Ketutupan yo keterak. Yang dulu kemana? Ini jamu kan. Jamu sih ya. Belum pas jadi ini mantu. Nah ini daerah Bandung ini Rakopen. Itu sing mas gitu. Budi. Sing bayar pajak. Tanah kosong apa? Itu tanah kosong. Nah, Ngireng ya. anu Bapak. Bahasa Padangan. Bahasa Padangan itu desa Padangan itu kalau berkali kata Padangan Padangan itu menurut sejarahnya itu kaitannya dengan perjalanan Menanggung. Menanggung pada waktu itu kan ngintil dengan naik anu keranjang itu. Mina Anggungnya, Mbah Mina Anggung. Ya, sampai di Jalaan dia sudah Kerinan. pagi mendengar suara jala, akhirnya dinamakan Jalaan. Sampai di Padangan sudah padang. Jadi perjalanan Menanggung. Akhirnya sampai di Kuncen berhenti tidak melanjutkan perjalanan dengan rencana mau ke Gresik Menanggung. Akhirnya dihentikan di Kuncen. Nah Kuncen itu dari kata kunci. Kalau Kuncen dikunci orangnya. Boten melanjutkan. Orang melanjutkan perjalanan akhirnya membangun langgar di Kuncen, menyebarkan agama Islam. Termasuk ada kaitannya dengan makam Mbah Hasim niku. Iya, Mbak Sim terus Mbah apa sing anu Hasinah. Ororo Bugo. Ororo Bugo ini kan Kuncen. orang mana tuh nih? Nggih to. Boten ngerti. Oh tak kira ngelatin. Niku tasik wilayah Kuncen. Wingi niku kan badhe diambil alih kali Kodim. Heeh. Rencana. Itu lere. Nggih. Niku tasik wilayah Kuncen. Ora Kuncen. cuma apa lebih enaknya kan lewat Ngradin Iya. untuk Iya. akses kan Dong wingi ke desa Ngradin niku pun wilayah Kuncen. Tasik masa wilayah Kuncen. Oh, layak man makam. Bu Yati tahu cerita makamnya mbahku nang kono ngono. Yo Mbah apa sing anu Kuncen Tawang. Jamaludin apa apa? Ororo Bugo. Tawang niku Ngradin, Mbak. Tawange. Nek ora-ora bogone niku masuk Mam ini Mbak Kamaludin Jamaludin nah yang Ororo Bugo. Bugo. Saya Mbah Kamaludin. ya Bu Yati gampangno pendek kan ra roh. Mbahku makame ning gone Tawang. Padahal iku cek Kuncen. Iya, nah secara administrasi itu kan masuknya kan masuk Kuncen. Kuncen. Ya sami kados etane kali. Iki ngomong Bahasane kan bahasa Iya, kan bahasa kan bengkok. Bengkok iya. Kaya Heeh. karo rumah sakit kuwi kan Ngertine ngasinan Padangan. lah Nggih. kuwi. Padahal ngasinan. Jadi orang-orang Bugo itu kalau sekarang bengkok itu, orang-orang itu kan tanah. Bugo itu kan makan, ini tanah untuk persediaan makan. Makan. Bugo itu makan, pangan. Pangan. Orang Bugo, jadi tanah untuk Menanam tanaman. Jadi kalau saya ini bengkok.
Mungkin ngeten Mbah nggih. Ini kan tadi juga kelewat untuk intronya, maksudnya awalnya juga sempat kelewat, sudah terlanjur ngalir pembicaranya. Jadi kalau tak ngawali sebentar nih. Nggih, yang betul nih Mbah nggih. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi tentang apa namanya berdirinya Desa Padangan, sejarahnya, termasuk juga asal muasal nama sampai dengan apa saja sih yang dulu ada di Desa Padangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Dadat sebagai Daya Desa Padangan, dan ini kebetulan ada bersama saya Pak Kasum Jalaan, Pak Kasum Taikot, dan ini ada tokoh bintang tamu dalam teman kali ini, Mbah Huri. Ya, ini Mbah Huri sebagai seorang sejarawan desa mungkin, atau sebagai pemerhati sejarah desa itu. Jadi kali ini kita ingin membahas lebih dalam lagi tentang apa sih sejarah Desa Padangan, bagaimana awal mula sejarah Desa Padangan, bagaimana berdirinya, kenapa bisa disebut sebagai Desa Padangan, dan mungkin apa saja kebudayaan-kebudayaan yang dulu pernah ada dan mungkin sampai sekarang perlu digali lebih dalam lagi. Oke. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita berdiskusi dengan Mbak Huri. Oke. Moga Mbak Huri, kira-kira seperti apa ya Mbah ya, ini Desa Padangan itu berdirinya itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, ini Pak tolong dijelaskan. Ya, Padangan sendiri sebenarnya sebagai kota tua, Padangan itu dibandingkan dengan ibu kota Bojonegoro sendiri, jadi Padangan sudah sangat tua. Ini menurut cerita dari masyarakat atau cerita rakyat. Kenapa disebut Padangan, ini ada kaitannya dengan perjalanannya Mbah Mina Anggrung. Jadi Mbah Mina Anggrung itu rencana mau ke Gresik dengan naik perahu, tapi katanya dia itu naik keranjang Motoiro. Jadi ada keranjang yang bulung-bulung itu. Mbah Mina Anggrung itu yang makamnya di Kuncen. Nah ini konon menurut cerita rakyat sampai di Demaan, di Jalaan, itu di situ sudah menjelang pagi mendengar suara burung jalak, sehingga dia berpesan bahwa besok semoga daerah ini disebut Jalaan. Kemudian waktu sampai di Padangan ternyata sudah padang dia Padangan, sudah padang, artinya dinamakan daerah ini adalah Padangan, dan akhirnya beliau sampai di Kuncen itu berhenti di situ, tidak melanjutkan perjalanannya. Itu dengan kata artinya perjalanannya dihentikan, akhirnya nama daerah Kuncen. Di samping itu Padangan itu termasuk kota tua karena merupakan perpindahan dari Keraton Jipang Panulan ke Jipang Padangan pada masa Amangkurat kedua, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1677 yang dijadikan hari jadi Bojonegoro. Itu awalnya Kabupaten Bojonegoro itu menurut panitia hari jadi, penggali hari jadi Bojonegoro, itu berasal dari Padangan, yang pada waktu itu Mas Tumapel diangkat oleh POC dan Amangkurat kedua menjadi bupati di Jipang Padangan. Itu awal perkembangan dari Desa Padangan sendiri. Namun sampai sekarang memang persisnya kabupaten atau kadipaten Jipang Padangan itu di mana, nah ini panitia hari jadi pada waktu itu tidak mengerti. Hanya disebutkan saja bahwa Mas Tumapel sebagai bupati pertama Kabupaten Bojonegoro berasal dari Jipang Padangan. Di samping itu adalah bukti bahwa Padangan sebagai kota tua itu banyak bangunan-bangunan
model zaman Belanda dan Cina, yaitu adanya sebutan pecinan itu juga merupakan daerah tua. Kemudian Padangan kan berbatasan dengan Bandar. Iya. Bandar itu menurut sejarah dari prasasti yang ditemukan itu merupakan bandar itu pelabuhan. Jadi di situlah dulu ada pelabuhan. Jadi dekat pelabuhan ini biasanya dibangun pasar, jadi termasuk pasar Padangan yang sekarang masuk Puncak atau Padangan? Masuk Puncak. Masuk Puncak itu termasuk pasar tua, itu peninggalan zaman. Jadi di Padangan ini banyak peninggalan-peninggalan yang perlu dilestarikan. Salah satunya untuk bidang kesenian, itu adanya wayang kucing dan wayang tengul. Terutama wayang tengul itu asalnya juga dari Padangan. Jadi pertama kali berasal dari Padangan dan sekarang ada Pak Santoso sebagai generasi kedua dan paling tua dari dalang-dalang dan pengrajin wayang tengul. Itu dulu wayang tengul itu ada dalang yang namanya Mbah Kecek. Itu karena membawa wayang itu karena berat sehingga dia kecek-kecek gitu. Di wayang tengul itu asalnya dari Padangan itu. Yang pertama mengenai kesenian yang tertua di Padangan. Kemudian disusul dengan wayang krucil. Wayang krucil khas Padangan yang itu wayang krucil ini pengaruh dari cerita Panji. Iya, cerita Panji. Jadi ini juga sudah tua keberadaan wayang krucil Padangan ini, dan Pak Santoso juga merupakan generasi kedua untuk pengrajin dan dalang wayang krucil. Kemudian desa Padangan masjid peninggalan kuno yang ada di desa Padangan, masjid besar Padangan itu dibangun zaman Pangeran Diponegoro. Itu idenya dari Kiai Murtada, itu salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang berasal dari Kebumen. Kemudian pada tahun 1831, yaitu tepat pada tanggal 5 Rabiul Awal 1247 Hijriah, itu direnovasi oleh Pak Bupati Bojonegoro yang prasastinya ada di dalam masjid. Itu prasasti yang bertuliskan bahasa Jawa, ditulis di mungkin kayu jatin, papan kayu jatin. Itu berbunyi, Masjid Yasan Dalem Gusti Kanjeng Raden Tumenggung Reksa Kusumo Bupati Bojonegoro kaping gangsal tahun 1891 Masehi. Ini sebagai renovasi yang pertama. Kemudian sampai sekarang masjid terus berkembang dan sudah berulang kali diadakan renovasi, sehingga yang masih asli sekarang itu adanya Gapura itu sebagai cagar budaya. Mudah-mudahan itu nanti bisa dibongkar dengan adanya pelebaran jalan, karena ini cagar budaya. Ini di Gapura itu kan ada tulisan Sanggar Pamujan. Iya. Itu dibangun tahun 1931. Itu bangunan yang paling tua. Kemudian ada lagi yang sekarang dijadikan cagar budaya, museum heritage, rumah tua di sebelah Polsek, ya di depan balai desa bahkan. Ini juga bangunan tua, mungkin nanti bisa dicek itu bangunan tahun berapa, tapi itu arsiteknya kan arsitek Belanda, Eropa.
kalau nggak keliru itu yang punya pertama Pak Rasid apa? Muhammad Rasid. Ali Rasid. Ya, Rasid. Itu tahun berapa bangunannya? Dan itu sebenarnya ada bangunan yang misteri. Di dalam dulu ada lorong Bawah tanah. di bawah tanah. Hanya sayang pada waktu di renovasi tahun 2018 diambil oleh Jepang itu ditutup. Padahal ini mestinya enggak, kalau itu cagar budaya nggak boleh ditutup. Nah, mestinya ya dibiarkan saja. Nah, lorong di bawah tanah ini untuk apa ini yang sampai sekarang juga belum jelas. Ada yang mengatakan katanya dulu untuk membuat uang palsu, tapi ada juga yang mengatakan itu untuk bilik persembunyian. Ada juga yang menyebut itu untuk mencuri minyak, karena dulu kan ini pada minyak cepu itu kan dialirkan ke Surabaya dengan pipa besar. Nah itu katanya di situ untuk mencuri minyak itu di bor pipanya itu, kemudian minyaknya diambil. Ini minyak mentah dulu dialirkan ke Surabaya dari dulu. Pipa besar 40 milim, 40 cm. Itu tahun kisaran 12 Sekitar tahun 90-an mungkin ya itu. itu masih kalau saya di Migas sendiri kan masuk ke aset. Aset dia. Di aset Migas itu juga masih berbunyi pipa bawah tanah itu kisaran 2 sampai 3 meter dari bibir jalan. Jalan Raya Nasional. Iya. Dari jalan Jalan nasional itu 2 sampai 3 meter itu ada tanaman pipa milik gas. Kan dari Itu masuk dari ke Cepu aset ke Surabaya. Iya. Itu sebagai cagar budaya sangat kita sayangkan itu, dan lubang di bawah tanah itu yang menarik kan itu untuk, kalau itu untuk aset wisata menarik. Kemudian yang bangunan tertua dan mengandung sejarah juga itu dulu bekas toko terang itu sekarang nggak tahu itu miliknya siapa yang punya di Surabaya. Bicong itu anaknya kan hanya satu. Yang saya tahu kalau Laki-laki. itu pemiliknya itu Wijaya Santosa, ahli warisnya ada di Solo dan di Dulu ini Surabaya. Bandung, Pak. Oh, Bandung. Sebagai dokter gigi gitu. Soalnya anaknya kan posisi. Oke, kemarin itu yang ngurus asetnya Wijaya Santosa itu orang Solo dan dari Bandung, Pak. Ya. Nah itu saya katakan selain rumah tua, kenapa saya katakan sebagai rumah bersejarah? Karena kesehatan padangan rumah sakit sebelum mempunyai gedung yang sekarang itu dulu bertahun-tahun di situ. Jadi sebagai rumah sakit pada waktu itu masih klinik mungkin. Jadi kesehatan seluruh padangan bahkan ke laut juga sini, tapi di rumahnya Toko terang itu, Toko Pak. terang itu yang di atas itu sebagai rumah sakit itu sebagai catatan sejarah. Niku Mbak, napa? Minyak anggrung niku itu sebenarnya siapa Mbak? Itu Handayaningrat. Handayaningrat. Itu ada, mungkin belum pernah dapat buku kan itu. Belum, tokoh ulama. Ya, tokoh penyebar agama Islam Penyebar pertama agama di Islam. Indonesia. Bentar. Iya. Bentar. Coba. Aku, acarku makar-makar. Gampang. Makar, memakar ini terkait kelangsungan hidup Ini orang tulisannya apa? Haji Bekan. Haji Bekannya hanya hujan nanti. Mungkin bisa membantu. referensi. Mengenai anggrung nanti bisa yang Oh ada Mbak Sabil. Mbak Ya. Sabil ini yang maksud dari minyak anggrung. Oh jadi minyak anggrung itu adalah Misalnya nih, sebutan. harus bisa. Oh namanya Mbak Sabil. Oh iya. Memang insani itu berarti alias nonton Pak. Iya. Oh. Orang lain. Cuman yang terkenal memang kan minyak anggrung ada landarnya. Kalau di sini kan
makamnya Mbah Hasim ya? Mbah Hasim. Sanggarnya saja, tapi nggak taunya ada sejarah, berarti kan sejarah yang sangat besar. Nah ini ada tokoh yang sangat saya sayangkan sampai sekarang saya meneliti atau mencari data-data belum menemukan, yaitu makam Mbah Merto di belakang saya dan makam Mbah Jariman yang makam besar di Sapadangan. Ini termasuk makam besar. Iya. Itu Mbah Jariman itu bisa juga itu seangkatan dengan Mbah Minanggung. Itu sampai sekarang belum ditemukan sejarahnya. Saya sudah berusaha dengan teman-teman yang konsen terhadap sejarah lokal seperti Pak Temi, dia juga menemukan. Lain dengan Mbah Ngasinan itu, Malang Negoro, Mbah Minanggung sudah ditemukan. Jadi bisa dikatakan dulu itu Padangan itu sebagai pusat penyebaran agama Islam, Iya. pusatnya pendidikan Pendidikan, agama iya. Islam seperti itu. Jadi kan adanya Minanggung, Manggar Minanggung, kemudian ada juga makam Mbah Hasim. Selain itu juga Ya. sebagai pusat pemerintahan gitu. Iya, pusat pemerintahan pertama Kabupaten Bojonegoro. Pusat peradaban, pusat peradaban. Makanya itu kan dikatakan sebagai sebuah kota Ya. tua. Sebuah kota tuh biasanya kan ada namanya hiburan-hiburan ya. Selain tadi ada wayang tenggul, itu mungkin bisa diceritakan lebih dalam mungkin wayang. Kalau hiburan dulu saya di sini kan tahun 64. Iya. Saya masih menjumpai di pinggiran, di pinggiran itu pentas wayang Potehi. Pentas wayang Potehi. Potehi itu wayang Potehi itu wayangan Cina. Oh. Jadi ceritanya cerita Cina. Oh. Jadi orang-orang Cina dulu keseniannya kan itu wayang Potehi sebelum ada barongsai. Kemudian yang mungkin juga generasi sekarang yang perlu diketahui bahwa Balai Desa itu dulu adalah gedung kesenian untuk gedung biskop, untuk pentas ketoprak, wayang wong, kemudian ludruk yang paling sering adalah ludruk. Padang sampai berbulan-bulan pentas di Padang. Jadi sebelum dibeli oleh desa dijadikan Balai Desa dulu adalah gedung kesenian. Kemudian tahun 66 kita itu kan sudah tidak digunakan pada waktu itu. Itu digunakan untuk tahanan G30S. Tahun 66 ya. 66. Jadi ditahan di belakang PKI yang Hiburan-hiburan itu dilaksanakan pada momen khusus atau hanya ya apa namanya rutinitas saja? ketoprak tobong itu, truk tobong. Jadi kadang-kadang berbulan-bulan pentas di sini. Ngamen. Ngamen. Bahasa Tobong itu ngamen. Iya. Ngamen. Oh. Bahasa Tobong itu artinya ngamen. Berarti sewaktu-waktu bukan waktu ada ritual Enggak. hari besar atau hari jadi itu bukan ya? Enggak. Berarti Ya, wayang-wayang. wayang-wayang, tapi kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Seperti ketoprak, ludruk yang paling lama. Ludruk. Kemudian dulu juga ada upacara bersih desa pada Upacara bersih desa. Mbah Jariman. Jariman, Mbah iya. Jariman dulu Oh pernah ada. pernah ada. Tapi nggak tahu mulai kapan itu dilakukan. Manganan. Penanganan. Cuman hilang gitu. Hilang. Karena nggak ada yang meneruskan atau mungkin karena peradabannya sudah Mungkin berubah, iya. zamannya juga sudah berubah. Memang kesulitannya itu apa sih hasilnya tentang kayak adanya kebudayaan itu mempertahankan itu susahnya di mana? Ya sekarang itu anak-anak sekarang sangat apa ya, seperti tercabut dari akar budayanya. Tercabut Karena dari apa? ya karena pengaruh dari luar. Dengan adanya era globalisasi, hubungan internasional yang sudah tidak terbatas, akhirnya kita kan sudah sulit untuk mempertahankan kebudayaan, lebih-lebih
kesenian lokal. Seumpama bahasanya kalau anak muda sekarang kan melek teknologi, Nah, bukan melek budaya. ya. Oh. Melek teknologi. Jadi yang dikejar ya pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan luar. Padahal dengan hilangnya budaya lokal, budaya rakyat itu kita sangat kehilangan besar karena diakui salah satu kenakalan anak-anak karena kehilangan jati Iya. dirinya. Hmm. Jatuh. Kita kehilangan jati diri, kehilangan sopan santun karena ajaran sopan santun sudah nggak ada. Iya, iya, betul, betul, Mas. Betul. Kembali ke apa itu dulu itu kan kalau nggak salah ya, dulu itu kan ada namanya kayak wayang di melakukan di polsek dulu Ya. kayak semacam hiburan wayang di polsek itu tahun berapa tahun 90-an ya itu kan gitu. Sampai tahun 70-an masih. Jadi Nah, dulu tiap hari jadi Polri pasti wayangan pakai Hari jadi Polri ada wayangan. ada wayangan. Oh, Pasti. gitu. Iya, iya. iya. Tapi Kan rentetan semacam kados jenengan panjang itu apa ini bilang manganan boten Ya. rentetan itu Ya, ya. oh itu berarti naik kantor polisi itu kan hari jadi. iya Dulu pasti. iya Jadi saya di sini tahun 64 itu masih menangi sampai tahun 70-an. Zaman Pak Gatot. Zaman menangi dah Pak Gatot. Boten. kalau kan makanya Oh, masih yang lama-lama kan naturalisasi. mungkin di tahun 90 kan masih ada itu semacam hiburan wayang kalau yang namanya mungkin kayak gedung cerita dah Hanya ada kepercayaan masyarakat itu di kecamatan itu tidak berani nabuh gamelan. di kecamatan atau di Wilayah. Tugu tertentu kan Di kecamatan. di kecamatan Iya. oh berarti Dari di wilayah Kawedanan saat ini Iya. bahasanya kan dulu kan Iya, Kawedanan dulu ya Kawedanan. Jadi dulu setiap hari jadi Bojonegoro apa pentas wayang keliling itu padahal dapat jatah nggak berani. Padahal itu ada kepercayaan katanya kalau gamelan ditabuh di situ nggak bunyi. Nah kebenarannya bagaimana ya? Iya. Saya juga dengar kan kayak wilayah kan di Kabupaten kan ada 2 dusun ya. 2 dusun itu jalan mau oleh Pemkot. Nah, itu yang nggak boleh itu justru di Tugu Pemkot, dusun Pemkot itu. Mungkin sampai nabuh kenong apa namanya gitu. Salah satu alat tradisional dulu kepercayaannya tapi Makanya sampai sekarang saya mulai tahun 64 sampai sekarang belum pernah tahu di kecamatan Kawedanan dan kecamatan itu ada gamelan. enak ya dulu tuh sebenarnya enak menurut ya itu pengalaman kecil ya jadi untuk nah bahasa saya ini kanggo ngiklanno itu justru enak dia tapi apa dulu itu nak setiap Agustusan itu ada namanya bazar gitu Iya. pasar apa Pasar malam di kecamatan ini kecamatan pameran. pameran itu tiap desa tiap instansi mengeluarkan Itu hasil bumi hasil di sini orang toilet gede-gede, orang wi. Sekarang kan ya. pun nek wis iso tuku semacam kaya minyak kayu putih ya Iya. sekarang wis akeh minyak kayu putih gawenane perhutani walah wis asli pokoknya Dan sekarang nggak banyak kayu putih kan campuran. Gak panas belas. Nah, dulu enak untuk pengembangan ekonomi kalau justru ya, kita kembali ke belakang ya enak-enak sih ya ya itu apa ya kemajuan zaman saya kerajaan ini Israel tapi ya kerajaan jalannya rame nih kalau ngono iya mapak tilas nggak ada Tapi sekarang di makam Jariman dia pun nonton sing ziarah. ya
sejarah dari kalau tidak salah Jember nopo itu ada pondok pesantren yang sejarah ke sini kalau tidak salah itu salah satu anak turunnya Prabu Brawijaya V itu dimakamkan makam Wijaya V mungkin di 1 tahun sekali nih suang begitu itu Tapi itu pas sampean pokok itu sampean takut. Bagaimana ceritanya kok sampai ziarah ke sini? Sementara orang-orang sini sendiri tidak berhasil. Gitu. Nah itu kemarin pernah ditanya oleh Pak Abadi itu kalau tidak salah dia sudah mencari sekian lama ternyata dapat informasi di situ. Nah di situ juga tulisannya dia terang itu Raden Sinten di makam dari mana banyak Raden lah. Cuma yang belum ketemu sampai sekarang itu kan Bang Marto siapa, Mbah Jariman itu siapa, yang tahu orang sekitaran sini kan Mbah Jariman itu kan buatan itu saya buka bumi wilayah ini. Cikal bakal. Oke, cikal bakal. Dan itu ya seangkatan dengan Raminando. Harapannya jenengan sendiri Mbak terhadap budaya-budaya yang ada di desa Pandangan ini harusnya seperti apa Mbak? ya semoga kami berharap pemerintah bisa terutama ada perhatian terhadap budaya daerah, budaya lokal. Digali oleh diangkat lagi kembali. gitu sama. Kalau Ya, saiki tepane arep nganakno pagelaran, nanggap nek narik engko jari yo dikono-kono. Ini repotnya kan sekarang itu. Oh. Jadi rasa gotong royongan barang saiki kan Rantur ya. luntur Iya. Nenek biyen ayo nangkap anu urunan. Dikatakan kurang gitu, tapi yang pasti hilang Pak. Hilang. Gotong royong sebutan. Semua dinominalkan Sekarang uang. nilai. Terus rupiah. mungkin minta informasinya Mbak untuk tadi wayang potelan Mbak. Potehi. Potehi. Itu wayang Cina. Yang sini yang masih buat itu ada nggak Mbak? Wayang potehi. Di sini yang kelenteng Bojonegoro itu tiap tahun tiap hari jadi kelenteng anu nanggap. Enggak, kalau Tapi- warga Padangan Oh, sini enggak ada. ada. Oh enggak ada. Oh berarti itu dari luar sebenarnya. Dari Cuma di luar. sini Ah. sering ada Ada. pertunjukan wayang potehi. Kalau wayang Tangguh sendiri Mbak itu mungkin Wayang Tengul Pak Santoso, Santoso. Ini itu pengrajin sekaligus dalang. oh, Kemudian Pak Mami itu, Pak Mami wayang kulit itu dengok. potehi itu. Pak Santoso itu pengrajin wayang Tengul dan wayang kulit. pakai Mas Aris, Mas Iya. Ini rencana nanti Totokan ganteng. tahun depan hari jadi Mas Aris itu tak usulno. Mendapatkan penghargaan. Mungkin itu Mbak ya. Kayaknya apa namanya kita harus lebih menggali menggali lebih dalam Iya. tentang wayang-wayang ini Mbak. Karena saya rasa pasti wayang ini ada karena ada alasan tertentu kan gitu. Itu kan memang perusahaan. Belum ada. Belum. Jadi musuh. Jadi Oke, sebenarnya kemarin sempat ada kunjungan dari Dinas Perpustakaan. Cuman kita pertama juga masih kendala tentang wilayah, apa ruangan khusus untuk perpustakaannya itu yang belum punya. Pengurusnya peruan juga. juga, terus pengelola juga. Sama buku-bukunya yang belum. Karena kemarin dikasih itu hanya buku-buku pelajaran umum. Oke, yang ibaratnya sebenarnya banyak di toko gitu. Dulu waktu ada lomba desa, itu desa Padangan waktu maju lomba desa, itu pustakaannya tempat saya yang dia pamerkan. Dia aku anu, Malah ini. iya, Malah ini. dia aku anu. Nilai Zaman Lomba desa, 8 Mbak Ali. zaman Ya. Pak Pak Lurah Ali. Pak Ali. Iya. Jadi mungkin juga bisa diinformasikan bahwa saya kan punya perpustakaan pribadi. Ini banyak dari
para mahasiswa dari UNESA, UNES, UI. UNS, di Ponorogo itu yang Undi. datang Undi. itu datang untuk minta bahan Cari skripsi di sini. Nah, untuk perpustakaan pribadi itu bisa di nanti misalnya desa itu punya perpustakaan, saya kan bisa membuat. Siap. Siap. Saya rasa sepertinya kita sudah sangat banyak ini menggali informasi tentang sejarah-sejarah desa. Oh iya, sejarah budaya. satu lagi Mas mungkin Iya. yang belum terdokumentasi ledre. Oh, ada letri. Ledre itu aslinya dari Padangan, Oh, desa Padangan. Akhirnya sekarang menyebar ke seluruh letri itu apa Mbak Ria? Mungkin bisa dideskripsikan. ledre itu dari bahannya Pisang, tepung, Pisang. gula. tepung, Santan. gula, santan, Jajanan, makanan, iya, jajanan. jajanan. Seperti yang kue kapit, Oh. kapit luntung. Nanti bisa saya Bahasa sekarang mah, ini maaf nyebut apa jenis merek Iya. Astor. Astar. Astor. Oke, itu sih, kados kalau kuwi kan. Ya, Astor kan dari Waluh. Iya. Oh, niku anu. Oh, iya. Astor pabrik. Iya, Astor kan nama Iya, merek. pabrik. Mark Astor. Iya, iya. Nah, wong terkenal Ah, yang Astor. Semacam Astor ini. Oh, kalau orangnya ada nggak kira-kira yang masih memproses? Baik. Masih. Mbak Mamu. Mbak Mamu, terus Mbak Ina. Mbak Ina. Nah, itu Mbak Ina Sastre. Seger itu boleh seger. Yo kecilan. Nanti saya anu. Secara Generasi keturunan ini sudah generasi ketiga. Nyonya Seger. Nyonya Seger. Yang ini dong isek Mas ngotrak. Anu itu aslinya dulu kan dari Ingkong, sekarang saja. Oh, asal. Iya, Bukan dari pisang. awalnya di Yo, anu, Yo, yang yo. negeri. pisang ini rasanya. Ah. Singkong ini penggantinya sekarang tepung. Tepung. Gitu. Ada sejarahnya nanti saya. Nggih. Biyen Saya buat. menyok dijarino dibikin selek dari tepung. Malah Iya, keprek. apa mau? Pak Haddad. Adat. Iya, Haddad. Kulo Imron. Oh, Ya, sekarang kan Bapak Sum. Oh. Kami tua lah. Nah, bahasa biyen kami tua gitu kayak. Aku yang beli sesuatu apa sih bro? Nggih, nek kami tua niku kan Orang ada yang beda. Iya. Lapangan Mbak, sami kados kula. Heeh. Iki ukur-ukuran ya. Kados saking kan PTSN. Nah, niki kan memang Sekarang kegiatan Iya. tepatnya kan di biasanya tiang mados sekolah kita griyo. Mulane bahasa biyen kan anu kami tua puasa loh, Bro. Kami tokos. Nah, karena kan punya wilayah. Wilayah. Nah, wis gampangannya peranaan lurah itu nomor lurah kan karena Karena kami tua. kan kami tua. Dulu itu dulu. Aku biar jenenge apa? Bayan. Jogoboyo. Jogoboyo. Bayan. Bayan Dewi. Bayan itu yang memerintah, Jogoboyo itu yang menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Kalau sekarang kan padat ini kan perencanaan, Mbak. Oh bencana. Lah nek Nah, biyen dia niku napa pembangunan. Bayan itu pembangunan. Bayan. Bayan ini maksudnya kan Jogoboyo keamanan. Yang anu nih Jogoboyo kan Mbah Mat lah. Bapak Bapak Imam, ini. ya cukup Nurali. Ya. Oh. Mbah Mat. Cukup Boyo ini nak jangan pilih Terus sampean yo bayan. Ah, Bayan. Nah, Bayan ini- Bangunan aja. bayan nak kami tuh kami tuh Belajar. poso. Bayan Oh, iso belajar. waktu-waktu ke rumah saya enggak apa. Atau catat nomorku ku nek anu. Nah. Nah, aku lunga. Siap, Mbak. Aku lunga. Hubungi sik. Oke. Bayan belajar ki perkarane kan biasa Sing pemerintah. tono ya wong akeh iki. Dari janjian dulu, Mbak. Iya. 081. 081 082 082 139 139 154 154 701. 701. Kok boleh. Wong biasa tapi angel golekane. Cok kontrol ya. Saya jabulan kayak Ini apakah boleh saya Ini baca? bawa
Iya, perlu saya baca lebih dalam. Ya. Nanti sing kaya ligre Iya. kaya wayang dengung begini. Siap. Ya. Saya rasa ini sudah banyak ini gaya sejarah. Untuk selanjutnya mungkin kita harus terjun ke lapangan mungkin Mbak ya, untuk melihat lokasi. Mungkin ada pembuatan wayang tenul, ada juga pembuatan lettering, kemudian lokasi apa namanya cagar budaya di rumah tua, masjid, banyak sekali. Ya, jadi seperti itu ya pemirsa, kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari Mbak Uri terkait dengan Desa Padangan, mulai dari sejarahnya, budaya-budaya yang terkandung di dalamnya, dan mungkin termasuk fakta bahwa Desa Padangan itu adalah merupakan sebuah kota tua yang dulunya merupakan pemerintahan ya, pusat pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro, termasuk hari lahirnya Bojonegoro juga awal mulanya dari sini Mbak ya. Wah, itu sangat menarik sekali. Oke, jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan terjun ke lapangan dan melihat bagaimana budaya-budaya ini berkembang. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. yang memindahkan itu sudah memindah nih balik desa Wali kan, depan anda tuh ada. terus kan katanya bukan Wali itu itu yang itu Banandar, betul Balik sih, Banandar sih. Banandar loh yang Banandar, Ali, terus Amin Amin, sama Arifin. memindahkan mungkin anu apa daftar kepala desa mana? Belum ada. Belum pernah Minggu buat. anu, Belum pernah kantore. buat. Ada. Belum pernah Mungkin buat. itu usahakan mungkin keluarga masih punya foto. nah itu makanya kan gambarnya kan Fotonya Mbak Nandar, fotonya. Mbak Mbak Salut Mbak Salut Murah. Mbak Nandar. Amal-amal. Murah sama Banandar itu. Mbak Salut. Nah, anu, elingku dhewe kok etan perapatan. Salim Iya Mbak Salim. Salim Bapak Mas Nur. Oh, iya. aku zaman Ada kila zaman Bali Iya, Bali. terus zaman Bali terus pimpinan Pak Sudarto ya itu Pak Samim dan Man ya mungkin aku ngerti Keluarganya masih punya foto. itu berarti keluarga dari dia perkusin ya kaya Jadi ono Jarah. presidene pertama Iya. sapa anu kudune dipasang di balik desa. Lewatan perpusat itu kan dipasang kan sketsa to, Pak. Orang ngono itu jenenge sih. Ya, paling nggak ada program foto pembangunan. itu udah masalah sampai gawe nonton cek nang tapi itu untuk Murah tahun ini, murah tahun ini. bisa ya tau. nah kalau pasang rusak anggone gedung juta kuwi mau kan gedung gede itu kan namanya gedung juta ki Juwita. Ya bisa ya dibuat kayak pertunjukan lagi, ada momen apa, mengundang kayak apa wayang timur, pertunjukan wayang timur, Ketoprak saiki iso. ludruk, ketoprak. masa mesti sesek saged nang kaya Pak anu sesek saged banyak itu pasang dari segi umur maksudnya kan gitu Fisiknya ya. Fisiknya sudah. Kemarin aja Melaku ya, Kamila. oh ji waktu hari jadi kemarin kan saya pakai dapat Mas Aris gitu. Mas Haris kali Bu Sister niku Guru kini. guru kini niku alhamdulillah kan dapat Mas Haris kan mewakili Kami yang di kebudayaan teman saya. Hmm. Akhirnya kalau teman-teman saya mengusulkan 5 kalau dapat. nah Pak Santoso, Guru Kini, Pak Adi, Pak Naryo. Naryo, terus Bu Sugija itu jalan tertua di Padang. Dari Kidul. Wayang. oh